Mbak Stepi, ini kalau dilihat apakah strategi horizontal escalation atau melibatkan banyak negara itu dilakukan oleh Iran dan apakah ini strategi yang tepat diterapkan Ya, di sana? jadi Iran bisa bertahan sudah masuk hari ke-13, ke-14 ini ya, Mhm, ini bukan sesuatu yang biasa. Jadi ada 4 taktik ya, mhm, yang mungkin ini baru pertama nih saya bahas, Mhm. belum pernah saya bahas di stasiun manapun. Yang pertama adalah mosaic defense, mhm, jadi Oke. pertahanan terdesentralisasi. Jadi dia pakai bertahan di berbagai titik, berbagai Mhm. lini ya, untuk menghadapi dengan macam-macam cara nih, ada rudal, hypersonic, kemudian cyber dan lain-lain. Oke. Yang kedua adalah mind warfare. Jadi kalau tadi mosaic defense, yang kedua adalah mind warfare. Wow. Iran memasang titik-titik jebakan di Selat Hormuz gitu mhm, ya, dari ranjau Mhm. laut dan lain-lain. Yang ketiga adalah cyber dan proxy. Ini menurut saya dari 5 mandala yang dimainkan, cyber ini yang paling kuat nilainya. Oke. Jadi kalau saya bikin scorecard, angkatan udaranya Iran itu udah turun 70% kekuatannya. mhm, Nah, yang terakhir ini adalah kekuatan diplomasi ekonominya. Jadi dia membuat Selat Hormuz ini bukan bagian dari geopolitik, tapi daya tawar ekonomi. iya, Bayangkan kalau MSCI gitu ya, yang punya kewenangan kalau di sepak bola tuh kayak FIFA-nya lah, iya, untuk saham-saham ini membekukan aset-aset di Teluk Hormuz, salah satu dampaknya adalah konglomerasi di Indonesia juga terdampak Nah, karena mhm, banyak yang punya ya. aset di sana. Kemudian karena terganggu yang tadinya mungkin perjalanan dari Hormuz ke Indonesia, kapal tanker dan lain-lain dengan waktu sekian bulan akhirnya jadi mundur dan itu akan menyebabkan kita naik 12%. Sehingga kalau kita tarik ke Indonesia, mhm, dampak perang Iran ini sampai 14 hari kita rasakan itu ada 3. Yang mhm, pertama aspek energi dan ekonomi, Mhm. aspek keamanan nasional dan aspek diplomasi. mhm, Untuk ekonominya ini, kalau misalnya minyak Brent 150 sampai 200, kita bisa kena inflasi. Karena mhm, di APBN kita tuh kan harga minyak 72 sampai 76. Iya. iya, Berarti kalau ini kan 2 kali lipatnya. mhm, Mhm. Kemudian rantai pasok, Mhm. harga-harga naik. Kalau keamanan nasional, WNI kita 400 ribuan Iya, di iya, sana, ditambah. bisa nggak diselamatkan gitu ya. Kalau diplomasi, non-blok, kemudian juga bebas aktif kita ini diuji. mhm, Jadi Iya. kalau ditanya apa sih Mbak dampaknya untuk kita, kok ditayangin terus nih di TV One, Mhm. ditayangin terus di media, karena memang dampaknya bukan kecil ya. Mhm. mhm, Dan kemudian ketika kita bicara Maduro, Venezuela hancur gitu ya, Mhm. Saddam Hussein, Irak hancur. mhm, Ketika Khamenei ini gugur atau tewas, Iran nggak. mhm, Kan Iya. itu tadi, dia punya Makin mosaic solid. defense. mhm, Mhm. Dari 1 di Teheran, 30 di provinsi lain. Oke. Pertahanan. Jadi kalau pemimpin pusatnya hancur, masih ada 30 ini. Jadi dia sistemnya udah jalan. Dan masing-masing provinsi ini, masing-masing titik ini punya kewenangan tadi. Udara boleh, rudal boleh, kemudian disembunyikan di berbagai titik. Jadi dia memang sudah tahu, mhm, di titik tertentu, eskalasi tertentu dia akan mendapatkan serangan ini. Dan ini yang dia tunggu. Sehingga pemimpinnya gugur, di bawah nggak. iya, Seperti itu. Jadi kalau tadi menyambung dari kata-kata Mbak Tia tadi, mosaic defense ini, pertahanan terdesentralisasi ini kalau di kita mungkin ditarik mirip-mirip sedikit dengan komando teritorial, sedikit saja. Oke. mhm, Hanya komando teritorial TNI ini kan tidak ada unsur tempurnya. Mhm. Nah, ini yang ingin dibikin oleh presiden kita, penguatan beberapa batalion, salah satunya untuk itu. Di titik-titik strategis. Mhm. Ya, kita tidak ingin kita diserang, tapi artinya ada siaga-siaga di titik-titik yang tidak hanya untuk patroli monitoring biasa, Oke. tapi juga pada titik tertentu kalau kita mendapatkan serangan. Kita ini kan defense, iya, negara defense. Kita bukan negara offense atau imperialis yang pernah menjajah. Mhm. Kita justru negara yang sering dijajah. mhm, Artinya kemampuan kita memang kalau di sepak bola tuh selalu 4-4-2, Bertahan. bertahan terus. Defensif aktif lah kalau bahasanya di intelijen militer. Satu waktu kita juga mungkin sambil mengulur waktu memperkuat pertahanan persenjataan kita juga perlu sekali-sekali dalam artian di sini menunjukkan soft offers kita gitu ya, laut Natuna misalnya atau di wilayah utara atau Papua, kita juga harus jaga, Ya. jangan sampai kita hanya bertahan dan nunggu duluan Oke. diserang. Mas Tepi, ini berbicara mengenai dampak yang akan dirasakan oleh dunia, Ya. juga termasuk Indonesia. Ini kan dilaporkan Iran, tadi kata Mbak Tepi mulai memasang ranjau-ranjau laut di Selat Hormuz. Ini kan bukan hanya menghalangi kapal perang Amerika Serikat ya, Ya. tetapi juga suplai kebutuhan energi dunia. Apakah ini nantinya akan menjadi ancaman serius bagi dunia termasuk Indonesia? Ya, itu adalah bagian dari taktik keempat tadi. mhm, Jadi diplomasi dan permainan Iran agar ketika negara-negara yang masuk ke situ dampak ini mengecam Amerika, mengecam publik. Jadi kalau bahasa gaulnya bantuin gue ngomongin sama dia gitu ya. Jadi artinya biar masyarakat dunia ini mengecam Presiden Trump dan sudah cukup. Ini bukan masalah
ego lagi. Ini sudah masalah kemaslahatan jutaan umat manusia dan ini kayaknya udah mulai terasa ya. Kalau kita lihat dari Kamala Harris ya Bu, kemudian Demokrat, bahkan partainya sendiri Republik dan lain-lain menyatakan bahwa perang ini bukan perangnya Amerika tapi perangnya Trump gitu ya. Sehingga ini sudah mulai eskalasi di dalam publik Amerika sendiri sudah mulai mendorong. Jadi salah satu tadi 4 taktik ya, mosaic defense, mind warfare, kemudian cyber dan proxy, yang keempat tadi diplomasi ekonominya. Salah satunya itu. Jadi agar mendorong masyarakat dunia mengecam Presiden Trump dan Amerika untuk menghentikan perang seperti itu. Kita juga perlu tanya ke Mbak Stepi ya, ini kan banyak spekulasi yang berkembang di sosial media mengenai kemunculan Netanyahu yang dianggap itu adalah rekayasa AI. Apakah benar atau tidak? Kita bahas usai jeda. Ya, setelah melihat update-update di kawasan Timur Tengah ya, dari perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, kita lanjutkan lagi dialog Mbak Stepi. Ya. Saat ini kan memang perang yang berlangsung kita lihat tidak hanya perang terbuka persenjataan, tetapi juga ada perang proksi, kemudian ada perang cyber, kemudian ada perang informasi. Nah, baru-baru ini muncul spekulasi di mana kemunculan Netanyahu ini dianggap adalah rekayasa AI. Bagaimana dari sisi intelijen melihat ini, Mbak Stepi? Itu sangat mungkin sekali ya. Jadi AI itu kan sekarang kalau di dalam tren itu ada istilah namanya AI warfare. Jadi berbagai negara ini punya mengembangkan sendiri malah ya, bukan hanya beli tapi dengan developer mereka yang canggih luar biasa. Dan dari sekian mandala yang saya lihat selama 14 hari ini, salah satu kekuatan Iran adalah cyber. Jadi ada 4 titik. Yang pertama hacker Rusia menyerang Israel. Kemudian yang hacktivism Iran juga menyerang infrastruktur kesehatan Amerika, bahkan ada anak perusahaan minyak Aramco juga diserang gitu ya. Kemudian basis-basis militer di Amerika juga data-datanya juga diambil. Jadi itu sangat mungkin adalah AI kalau memang bisa tercapture atau juga mungkin diedit begitu ya. Jadi memang dianggap bahwa apa yang disampaikan oleh PM Netanyahu tidak bisa sepenuhnya dianggap kredibel. Itu kan bagian dari kampanye informasi. Membuat orang-orang let them think, let them decide gitu ya. Oh ternyata yang disampaikan tidak sepenuhnya benar karena itu deepfake atau apa. Jadi dalam peperangan ini tidak bisa kita kelompokkan sebagai peperangan normal, normatif atau simetris ya. Ini betul-betul asimetris yang saya rasa sangat total. Dan terakhir gabungan ini adalah perang seperti inilah 2003. Jadi total mungkin 23 tahun, sekarang 2026 ya. Baru kita bisa lihat bagaimana Hizbullah dengan Garda Revolusioner Iran itu berhadapan langsung dengan Israel dan Amerika combo gitu. Jadi kalau dilihat tadi disampaikan oleh Mbak Tia, kekuatan militer ketiga ini Amerika, Iran dan Israel, tentunya Iran ya sekarang sudah 70% terdegradasi gitu ya. Tapi sekali lagi karena permainan ini bukan simetris, akan ada kejutan-kejutan nih. Nah, Epic Fury sudah mengeluarkan 2-7 miliar US dollar, Roaring Lion 1,2 miliar. Nah, Iran ini tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena banyak yang bilang ini murah, nggak imbang dengan ini. Tapi dampaknya dengan harga yang sebegitu murah bisa menahan imbang gitu ya. Bisa menahan imbang 14 hari ini dan ini luar biasa. Perbedaannya adalah kalau kita bicara intelijen, ada target operasi dari Epic Fury dan Roaring Lion yang berbeda. Amerika itu menyasar fasilitas strategis dan yang besar yang kelihatan. Sementara Israel menyasar hal-hal yang nggak kelihatan. Seperti dia memburu pakar-pakar nuklir, periset-periset. Dia mencari mumpung sekalian gitu ya. Hal-hal yang tidak pernah terpublikasikan, termasuk senjata rahasia. Kalau Amerika langsung pangkalan dan lain-lain. Dan ini dua negara ini memang sudah sangat mempersiapkan ini gitu ya. Dan Iran sebetulnya menunggu hari ini seperti itu. Oke.